Bayangkan ini teman-teman, sebuah hotel tua berdiri sendirian di pinggir kota. Bangunannya tinggi, jendelanya gelap, dan dari bangunan itu terlihat seperti sedang mengawasi siapapun yang nekat mendekat. Dan malam ini, aku ingin mengajak kalian menginjakkan kaki ke dalam hotel itu. Tapi kalau hati kalian lemah, lebih baik tetap berada di luar. Karena apa yang terjadi di dalam lantai rahasia hotel ini bukan sekadar cerita, ini kejadian nyata. Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan kalian like dulu videonya dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lain yang bakal bikin malam kalian gak tenang. Oke, siap. Sekarang, mari kita buka pintu hotelnya. Cerita ini dimulai dari seorang pria bernama Ardan. Ia seorang fotografer yang suka menjelajahi tempat-tempat terbengkalai. Satu hari ia mendapat pesan dari koleganya, kalau mau bahan cerita paling gila, kau harus ke Hotel Ravelon, tapi jangan sampai naik di atas lantai 7. Ardan mengira itu candaan. Hotel Ravelon, nama yang hampir tidak pernah terdengar, tapi justru itu yang membuatnya penasaran. Ketika ia tiba di lokasi, hotel itu terlihat aneh. Tidak rusak, tidak juga terawat. Seolah bangunan itu memilih hidup di antara hidup dan mati. Saat Ardan melangkah masuk ke lobi, ia merasakan hal yang pertama. Keheningan mutlak, tidak ada suara AC, tidak ada suara manusia. Bahkan suara angin pun hilang, seperti dunia berhenti di ambang pintu. Ia masih ingat aroma tempat itu, bau karpet lama yang bercampur debu, dan sedikit aroma logam, seperti bau darah yang sudah mengering terlalu lama. Lift hotel itu hanya ada satu, lampunya berkedip, pegangannya dingin seperti es. Ketika Ardan masuk, panel angka di dalam lift membuatnya heran. Angka 1 sampai 7 tertata rapi, tapi di bawah angka 7 ada tombol kecil tanpa angka. Hanya bulatan besi, tidak punya label. Seolah seseorang pernah menghapus angka itu dengan sengaja. Ardan menatap tombol itu agak lama, terlalu lama. Mungkin sampai sesuatu terjadi. Lampu lift Merito, seperti ada sesuatu yang mendeteksi kehadirannya, dan tanpa ia menyentuh apapun, tombol tanpa angka itu menyala. Warna merah pelan, berdenyut seperti jantung. Mungkin sensornya rusak, pikir Ardan. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu itu bukan sekadar sensor. Lift bergerak turun. Ya, turun. Padahal hotel itu hanya punya 7 lantai. Digit di layar tidak menunjukkan angka, hanya garis horizontal berkedip seperti alat medis yang hampir kehabisan sinyal. Kring, pintu lift terbuka, dan disinilah teman-teman, petualangan buruk itu dimulai. Suasana lantai itu berbeda. Langsung terasa dindingnya lebih lembab, catnya mengelupas seperti kulit yang terkelupas karena terbakar. Lampu lorong berkelip, hanya menyala setengah. Dan di ujung lorong, ada ruangan dengan pintu besi bergembok besar. Ardan mengambil foto pertama. Flash kamera menyala. Tapi ketika ia lihat hasilnya, Ardan terdiam. Karena di foto itu, ada bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Padahal ia sendirian. Ardan berjalan mendekati pintu besi itu. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai menarik kakinya. Di pintu itu tertulis satu kalimat dengan cat hitam, "Jangan buka." Mereka belum tidur. Ardan menelan ludah, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Dia mengetuk pintu perlahan. Tok, tok, tok. Hening. Tok. Tok, ada balasan. Dari dalam, 3 ketukan. Sama persis, seakan yang di dalam meniru manusia, meniru kita. Ardan mundur setengah langkah, detak jantungnya mulai kacau. Dia mengangkat kameranya lagi dan memotret. Flash kamera menyala. Kali ini hasil fotonya jauh lebih buruk. Di balik celah
bawah pintu, ada 4 pasang kaki, tampak berdiri menghadap pintu. Semua tanpa bayangan, semua tidak bergerak, dan ukurannya tidak proporsional. Jari-jarinya panjang seperti tangan. Tiba-tiba, seluruh lorong hotel bergetar. Lampu berkedip cepat. Dari dalam pintu itu terdengar suara. Rasanya seperti campuran suara erangan, gesekan logam, dan napas seseorang yang sudah lama tidak bernapas. Pintu bergetar kencang sekali, seperti ada banyak tangan di baliknya mendorong keluar. Ardan panik, berlari kembali ke lift. Tapi lift itu, pintu lift terbuka sedikit, dan dari celahnya terlihat wajah pucat menatapnya dari dalam. Mata melotot, mulut robek sampai telinga. Ia mundur, menabrak dinding, dan tepat saat itu pintu besi di ujung lorong terbuka perlahan. Cahaya merah keluar, dan tangan-tangan panjang itu muncul satu persatu, merayap di lantai, menggeliat seperti binatang lapar. Mereka bergerak cepat, tidak seperti manusia, tidak seperti apapun. Ardan berlari menyusuri lorong, mencari pintu tangga darurat. Tapi setiap pintu ia buka, isinya sama. Bukan tangga, bukan jalan keluar, melainkan ruangan kosong dengan kursi yang menghadap kamera CCTV. Semua kursi itu menghadap ke tempat ia berdiri seperti sedang menunggu. Saat Ardan menutup pintu itu, suara langkah dari belakang makin dekat. Langkah tidak normal, seperti tulang yang bergesekan. Ia akhirnya menemukan satu pintu yang tidak terkunci. Tangga darurat. Ia menuruni tangga itu secepat yang ia bisa. Sampai akhirnya, ia tiba di lantai dasar. Saat ia keluar, hotel itu tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Lobinya kosong, tapi bukan kosong biasa. Seolah semua bentuk kehidupan telah tersedot keluar. Jam dinding berhenti. Semua pintu terbuka, tapi gelap total. Ardan tidak menunggu lebih lama. Ia keluar hotel dan berlari ke mobilnya. Begitu mesin mobil menyala, sesuatu terjadi. Ponselnya bergetar. Satu notifikasi masuk. Pesan tanpa pengirim. Jangan pernah kembali. Lantai itu sudah terbangun. Ardan tidak pernah mendekati hotel itu lagi. Tidak pernah menunjukkan foto-foto itu kepada siapapun. Sampai ia hilang beberapa bulan kemudian. Di hotel lain, di kota lain, yang juga punya lift dengan tombol tanpa angka.